Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya ke Ibu Budi. Ibu Budi, bagaimana sikap dari Komnas Perempuan terkait dengan kasus prostitusi online yang melibatkan kalangan artis, kemudian juga ada Vanessa Angel yang saat ini statusnya masih saksi korban. Jadi dalam perspektif Komnas Perempuan memang dunia prostitusi, kita menyebutnya perempuan yang dilacurkan, istilahnya saja dilacurkan, dimalangkan, itu memang korban, gitu ya. Kebetulan ini yang terungkap artis misalnya, di dalam kelas manapun dia adalah korban, gitu ya. Yang diharapkan adalah apa yang kemudian terjadi dari pemberitaan yang luar biasa ini, itu adalah menjadikan korban ini semakin terstigma. Jadi Komnas Perempuan melihat Vanessa Angel sebagai korban, begitu? Ya. Tapi tadi Pak Frans mengatakan bahwa Vanessa ini cukup aktif begitu untuk menawarkan dirinya, ia mengeksploitasi dirinya sendiri begitu, bahkan menjadikan ini sebagai mata pencarian. Ada yang kemudian orang mengatakan bahwa korban menjadi pelaku, misalnya seperti itu, karena dia punya ruang untuk mengatakan tidak kok gitu, tanpa melihat sebetulnya di dalam, nanti bisa di cross check, ini ada peneliti di sini, karena kepengalaman Komnas Perempuan sendiri. Ancaman-ancaman kekerasan terhadap perempuan ini itu berlapis-lapis sebetulnya, jenisnya beragam gitu, sampai pada titik di mana perempuan ini jika ingin, saya katakan perempuan ini, korban ini, dia ingin keluar dari persoalannya, ada saja. Contoh yang paling sederhana misalnya, dia tidak mau melayani misalnya dalam konteks korban ini dia tidak mau mengikuti apa kata mucikari ya misalnya. Bisa kok dikatakan, alah kamu nggak usah ketentilan deh, kamu dulu siapa sih? Misalnya kayak gitu. Kamu mau ini dibuka kartu trufmu. Ancaman begitu. Iya, itu seperti itu. Dan jangan dilihat bahwa korban, kita tetap menyatakan itu korban, itu juga mendapatkan pemerasan-pemerasan kecil di berbagai level. Gitu, mulai dari yang kelasnya yang kalau misalnya itu bukan yang sekelas artis, yang misalnya yang lewat online, itu mulai dari tukang parkir, tukang becak, taksi dan sebagainya yang mengetahui tentang keberadaan dia menjadi dunia terjun ke sana. Mas Amsori, ini Komnas Perempuan melihatnya Vanessa tetap menjadi korban. Anda sepakat atau tidak? Lihat dari prostitusi ini bisa dilihat dari berbagai perspektif memang. Kalau dilihat dari gender misalnya, isu gender, sebenarnya bisa saja dikatakan bahwa dia sebagai korban, itu sah-sah saja. Namun kalau dalam posisi ancaman tadi, kalau dalam posisi sukarela melacurkan diri, prostitusi kan isinya melacurkan diri, menawarkan diri untuk begitu. siap berbuat zina misalnya, itu bukan korban Bu, namanya pelaku. Makanya dalam Perda DKI dikatakan bahwa dia sebagai pekerja seks komersial dan ada pengguna, ada yang memfasilitasi. Ini perbedaannya di sini ya. Komnas Perempuan memposisikan perempuan yang dilacurkan. Kalau kemudian dikata, monggo aja silakan aja. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, seks, ya. Saya sampaikan dari awal bahwa itu bisa saja dilihat dari berbagai perspektif, dari tinjauan. Kalau dari segi agama, semua yang mendekati zina, katakanlah jangan dekati zina misalnya, katakan haram. Dalam segi pendidikan misalnya, itu sebagai misalnya apa, amoral misalnya. Dari segi ekonomi bisa aja dia melacurkan diri karena tekanan keluarga. Meskipun dia kehidupannya sudah glamor misalnya, bukan kebutuhan hidup tapi gaya hidup. Ini kan tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Kalau dari Komnas Perempuan, lihat, makanya undang-undang mengatakan dalam posisi apa. Sehingga dalam kepolisian pada saat pemeriksaan tersebut misalnya, contoh pada saat saya meneliti di Tangerang, bahkan ada hotel melati yang digerebek, di sana tadi pengantar ojeknya pun ada, tadi yang ibu taksi katakanlah, di kota lah katakan, di kota di Jakarta, itu ada pengantarnya dan sebagainya, itu kena Bu, memfasilitasi. Itu bukan sebagai korban, tapi dia sebagai pelaku. Nah, dalam hal ini, antara pelaku dan pengguna, itu harus dikenakan sanksi. Jangan dibedakan antara narkotika, misalnya pengguna narkotika itu dikatakan korban karena dia menggunakan narkoba, misalnya karena dia sebagai korban. Ini harus dipisahkan. Kalau memang ingin disamakan, apa bedanya narkotika dengan prostitusi? Kalau dia sebagai pengguna juga, namun dia bisa dikatakan korban. Nah, oleh karena itu tadi lihat unsur-unsurnya tadi kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa terjadi karena kealfaan atau kesengajaan. Ini unsur pidananya seperti itu. Misalnya kealfaan atau kelalaian, misalnya tadi karena bujuk rayu. Sehingga ada namanya perdagangan orang. Orang diiming-imingkan ingin bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Diiming-imingkan. Ternyata pada saat di luar negeri atau dari daerah hingga ke kota,
diiming-imingkan ini menjadi kerja enak dan sebagainya, kamu bisa beli ini, beli dijadikan ini. PSK itu hal lain itu begitu kan ya? bukan sebagai korban Bu, dia melacurkan diri. Makanya istilah prostitusi itu tadi adalah melacurkan diri. Apa artinya? Bukan melacurkan, dilacurkan. Dilacurkan atau melacurkan diri. Artinya dimalangkan. Tidak memalangkan diri. Menjadi sundel, gitu kan? Artinya mensundelkan diri, membudakkan diri. Nah, ini ada satu sistem yang kemudian menjadikan dia terperangkap di situ ya. Jadi artinya masing-masing kembali kalau cara pandangnya memang pekerja seks ya. Itu pun buat Komnas Perempuan sebuah pekerjaan yang sangat-sangat rawan, rentan buat perempuan. Intinya gitu tidak ya. ada yang ingin menjual dirinya sendiri, tidak ada. Karena kita belum ngomong tentang apa relasi di dalam dunia prostitutnya sendiri. Dilihat Bu kalau dari misalnya, pengertian pekerja Bu. Kalau pekerja adalah orang yang menerima upah. Ya, ini unsur isinya. Dia sebagai pekerja, dia menerima bayaran sehingga itu menjadi diakui di Indonesia. Enggak kan? Istilah itu dipakai Bu, pekerja seks komersial, pekerja seks yang dibayar dengan angka yang ditawar-tawar. Awalnya itu adalah bagian dari teman-teman memperjuangkan hak kesehatan reproduksi mereka terkait HIV/AIDS, gitu ya. Jadi sering saya sampaikan juga, sebutan pekerja seks komersial nggak akan pernah dia mampu membayar jika ada kerusakan organ reproduksinya. Benar, dalam persepsi kesehatan misalnya HIV/AIDS dan sebagainya. Betul. Nah artinya memang kemudian kalau toh itu menjadi pekerjaan, gitu ya. Itu pekerjaan yang sangat rentan terhadap perempuan dan Komnas Perempuan sudah pada tahap dunia prostitusi adalah dunia yang syarat dengan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Betul. Sehingga kalau kemudian temuan-temuannya kita, apalagi ini peneliti peneliti perspektif peneliti itu seindependen apapun itu tetap ada minat ke sana. Apalagi kalau sudah diomongin agama, gitu ya, moral gitu. Nah persoalannya kalau dibandingkan dengan narkoba nggak bisa karena ini memang kelasnya itu kelas kemudian ini yang satu bermoral, yang satu tidak bermoral. Betapa ekspos yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat untuk kasus Vanessa Angel, menurut polisi ini dijadikan mata pencarian, sengaja mencari keuntungan untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi, bagaimana? Begini, apakah kemudian tanpa kita sadari juga konstruksi mengarahkan untuk menggunakan gaya hidup yang seperti itu misalnya. Kita tidak pernah melihat karena ini kan sebagaimana tadi disampaikan ini baru dilihat dari digital forensiknya. Ini tidak berbicara apakah kemudian kita saja sering kalau sedang berkomunikasi lewat WA ya sangat terbatas. Sering artinya jadi miss misalnya. Jadi artinya ini yang disayangkan oleh Komnas Perempuan ya, senjangan Komnas Perempuan sesuatu yang masih dalam proses penyelidikan ini diekspos yang kemudian cenderung media juga memberikan kontribusi, kemudian membangun image masyarakat ini menjadi ngejudge bahwa ini adalah satu kesalahan yang luar biasa pada korban. Nah ini yang menarik adalah karena eksploitasi kepada korban ini menjadi kita bilang itu kekerasan lagi buat korban dengan cara mengekspos yang luar biasa seperti ini. Mungkin gitu. Saat ini karena Vanessa Angel sendiri sebagai artis sehingga memang banyak jadi publik yang ingin ketahui dan juga banyak media kan kasus artis tidak hanya satu kali ini begitu. Ya kasus kali ini dan tidak pernah dilihat bahwa sebetulnya kerentanan ini sampai pada tahap misalnya suatu saat kita menemukan juga dunia prostitusi yang sampai ada terjadi pembunuhan dan sebagainya. Orang tidak pernah melihat sampai ke sana ya, tapi kemudian diekspos yang berkali-kali yang kemudian sampai ada ini kayaknya jadi beradu banget ini nanti artis kemudian berantem sesama artis karena saya merasa difitnah dan sebagainya. Ini maksudnya masih dalam proses penyelidikan yang belum ini. Katakanlah kalau itu sampai dengan permintaan publik ya seperti apa kan Baik, saya ingin ke Pak Franky dulu, kuasa hukum dari Mucikaria S. Pak Franky. Ya, Pak Uci. Pak Franky, sudah ada 2 daftar pencarian orang yang masih diburu oleh pihak kepolisian, FTJ dan juga DN. Apakah ES mengenal 2 orang ini? Itu kedua orang itu hanya sekedar tahu mereka. Sekedar tahu? Jadi hanya sekedar tahu. Ya. Maksudnya sekedar tahu teman atau seperti apa? Ya, terlibat? Teman tapi hanya sekedar teman biasa. Jadi mereka tidak pernah sesering mungkin ketemu. Jadi hanya jarang-jarang aja ketemu itu. Polisi mengatakan bahwa keempatnya FTJ, DN, ES itu sebagai mucikari, 4-empatnya. Ya,
kalau memang nanti klien kami itu terbukti sebagai muncikari, sebagaimana dalam pasal yang diterapkan terhadap klien kami 50 berapa itu 506 296 dan 27 ayat 145 ayat 1 ya. Saya sudah menganalisa pasal-pasal tersebut dan itu nanti analisa hukum kami itu nanti kan ada langkah-langkah hukum yang kami tempuh seperti itu. Pak Franky, ini seperti alurnya bisa diceritakan uang 80 juta yang diterima oleh ES itu seperti apa, kemudian ditransfer seperti kepada Vanessa? Ya, awal mulanya itu dari TN. Ya, dari keterangan klien kami awal mulanya dari TN sebesar 80 juta. Oke. Nah, setelah TN ada ke WN. Ya, setelah itu ke VTC. BN ini Nah, juga kasih 80 VTC juta itu, begitu, transfer ke BN 80 juta. Oh, kami tidak tahu, kali klien saya yang tidak tahu itu. Oke, dari BN. Jadi alur daripada uang itu, jadi itu rentetannya seperti itu. Jadi dari TN ke WN, lalu ke VTC, terus baru ke ES. ES dapat berapa? Gitu. Ya, menurut penyampaiannya bahwa yang 35 ditransfer langsung ke rekening VA dan yang 5 juta itu terpotong untuk apa namanya biaya kendaraan ya, biaya kendaraan itu yang 5 juta itu. Jadi dari 80 juta kemudian ES mendapat 40 juta, kemudian 35 jutanya diberikan ditransfer kepada Vanessa, 5 jutanya untuk ES begitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti ES ikut menikmati uang dong begitu dari prostitusi ini. Dapat 5 juta juga. Dari hasil itu dia tidak menikmati, akan tetapi ya itu dipotong ya, terpotong ya. Karena pada saat itu tidak ada limit. Baik. Kami mengalami kendala sinyal dengan Pak Franky. Baik, saya ingin ke Ibu Budi. Jika tadi Anda mengatakan bahwa Vanessa atau misalkan pelaku prostitusi yang lain ini sebagai korban begitu, apakah Anda juga melihat pengguna jasanya juga sebagai korban? Enggak, dia yang punya duit kok. Dia punya duit dan mungkin bisa di cross checkkan dengan hasil penelitian. Mereka ini tidak langsung membayar. Mereka jadikan fasilitas, jadi kayak gratifikasi seks begitu, gitu ya. Jadi artinya saya mengatakan tidak korban, dia yang punya duit yang jelas, relasi powernya kuat. Nah, harapannya gitu loh, kita ini semua pihak itu berpikir kritis mencari akar persoalannya itu seperti apa gitu ya. Yang diharapkan bahwa jeratan kekerasan seksual ini gitu ya menjadikan apa yang disebabkan oleh entah itu perempuan ditipu, entah kemudian diperjualbelikan, tidak sesederhana yang selama ini menjadi pandangan masyarakat seperti itu ya. Bahwa prostitusi adalah syarat dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, sehingga harapannya tidak kemudian ngejudge dan tidak berpikir sesederhana bahwa dunia prostitusi adalah pilihan bebas seorang perempuan. Baik, gitu Mas Samsuri, silakan. Ya, untuk pengguna pasti tadi kena dia yang punya uang. Entah uangnya cari dari cara yang halal maupun yang tidak. Misalnya dengan narkoba, pencucian uang, korupsi dan sebagainya. Katakanlah pengusaha maupun orang biasa. Untuk tempat fasilitasinya bisa di hotel melati, berbintang, bahkan lain kelas, tergantung kelasnya juga. Hal-hal itu seperti gratifikasi seks misalnya, sebagai hadiah untuk memperlancar suatu proyek bisa saja. Nah, dalam penelitian seperti ini, pengguna maupun pekerja tadi, kenapa dikatakan pekerja seks? Dulu saya lebih suka dengan wanita tunasusila dibanding wanita pekerjanya, karena yang namanya unsur pekerja ada yang menyuruh dan disuruh tadi, ada yang memberi upah. Ada atasan dengan bawahan, itu unsur dari pekerja. Pasti dia menerima bayaran sebagai mata pencahariannya. Nah, oleh karena itu, menurut saya dalam hal pekerja
seksnya perempuan yang bukan kategori sebagai tadi korban dari misalnya perdagangan orang yang diiming-imingi sehingga bekerja dengan tempat yang lain misalnya, entah dikirim ke luar Asia atau bahkan di Arab misalnya. Nah, oleh karena itu dua-duanya dengan jelas Perda DKI, saya setuju dengan Perda DKI saat itu, baik penggunanya, pekerjanya, bahkan yang memfasilitasinya dikenakan hukum. Itu dikenakan baik, hukum. Baik. Pada saat penelitian di Aceh pun itu kena semua, hukumnya cambuk itu. Baik. Terima kasih Pak Amsori, Ibu Budi, dan juga sebelumnya ada Franky yang merupakan kuasa hukum dari Mucikari AS dan juga Kombes Pol Frans Barung, Kabid Humas Polda Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di Special Report. Kita nantikan seperti apakah nanti proses hukum terkait dengan kasus prostitusi online yang menjerat artis ini. Apakah nanti juga tidak kena untuk Vanessa dan juga nanti yang memang harapannya karena Komnas Perempuan sedang bersama jejaring sedang mengusulkan rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual, minimal jika ini disahkan mengurangi persoalan-persoalan seperti ini. RUU-KUHP-nya harus segera di DPR-nya karena sudah lama sekali. Nanti pelanggannya bisa juga jadi tersangka begitu, harus dikenakan hukuman istilahnya juga. Itu asas legalitas lah. Baik, kami masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Special Report.